nanti 54 tahun akibat sengketa tanah pembangunan gedung sekolah SD Negeri 1 Baamang Tengah Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur akhirnya dimulai pada Sabtu 14 September 2024. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Bupati Kabupaten Kota Waringin Timur Haji Halikinor SHMM didampingi Wakil Bupati Irawati SPD serta sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat serta dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur Muhammad Irfansyah. Acara ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Waringin Timur Muhammad Irfansyah SE, Sekda Kabupaten Kota Waringin Timur Dr. Andus Haji Sanggul Lumban Gaul MT, Camat Baamang, unsur muspika, para guru, para ahli, komite sekolah, serta alumni SDN 1 Baamang Tengah. Kegiatan ini menjadi momen bersejarah setelah penantian panjang yang disebabkan oleh sengketa tanah dengan ahli waris. Pada tahun 2023, sengketa tersebut akhirnya terselesaikan, memungkinkan pembangunan kembali sekolah yang sangat dinantikan ini. Dalam sambutannya, Bupati Halikinor menyampaikan rasa syukur atas dimulainya kembali pembangunan SDN 1 Baamang Tengah, sebuah langkah penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Setelah melalui proses yang panjang, kita bersyukur akhirnya bisa memulai pembangunan ini. Semoga tahun depan kita bisa menambah 6 ruang kelas lagi, karena saat ini baru tersedia 2 ruang guru, 1 ruang kepala sekolah dan 6 ruang kelas, ujar Halikinor. Bahwa ini belum cukup bangunan ini, dan ini juga bangunan sudah tidak layak, harus dibongkar nanti kiri kanan untuk jadi halaman. Makanya saya minta Pak Sekda nanti koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan khususnya Kabid SD supaya tahun depan ini diprogramkan lagi untuk tambahan 6 rombel tadi. Jadi apalagi ini kan pinjam segala masalah sementara. Nah jadi mudah-mudahan, tapi insya Allah tahun depan kita bangun 6 ruangan kekurangannya itu. Ya, kita ingin juga di kota ini semua bangunan sekolah kita secara bertahap akan kita perbaiki. Insya Allah karena anggaran kita akan kembali mulai normal, kita akan mulai bisa membangun lebih banyak lagi. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, pendidikan adalah pilar utama pembangunan bangsa. Tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, inovatif, dan berdaya saing. Pembangunan ruang kelas baru dan kantor di SDN 1 Baamang Tengah ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Waringin Timur. Setelah status lahan sekolah ini jelas, karena kemarin kan cukup lama karena status lahannya masih ada kendala, dan alhamdulillah hari ini udah clear, udah tuntas sehingga kita membangun pun tidak ada kendala lagi, dan nanti kita tambah ruang pun sudah tidak ada hambatan lagi. Pembangunan ini menjadi simbol komitmen memberikan fasilitas yang lebih baik bagi anak-anak, dengan harapan proses belajar mengajar menjadi lebih optimal untuk mencetak generasi unggul di masa depan, sehingga kerjasama ini terus berlanjut di pembangunan lainnya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Waringin Timur Muhammad Irfansyah juga menyampaikan kebahagiaannya atas terwujudnya pembangunan ini. Menurutnya, upaya yang panjang termasuk mediasi dengan ahli waris akhirnya membuahkan hasil. Ini adalah bukti perjuangan bersama dan kami sangat bersyukur atas hasil ini. Dengan adanya ruang kelas baru, anak-anak bisa belajar dengan lebih nyaman, ucapnya. Pendanaan untuk pembangunan sekolah ini berasal dari berbagai pihak, termasuk donatur, sumbangan dari sekolah, rekan, serta anggaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur. Acara peletakan batu pertama ini juga diinisiasi oleh warga dan orang tua murid sebagai wujud rasa syukur atas dimulainya pembangunan yang sudah lama ditunggu-tunggu. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan SDN 1 ruang kelas baru SDN 1 Baamang Tengah.
setelah 54 tahun mereka menunggu. Kenapa 54 tahun? Karena kemarin itu legalitasnya masalah tanah lah, aset yang masih kami cari, karena ada sengketa dengan ahli waris. Alhamdulillah setelah itu, kalau tidak salah tahun 2022 clear and clean, sudah ahli waris, sudah 3 orang ahli waris sudah menghibahkan tanahnya. Nah, setelah itulah 2023 kami proses perencanaan, 2024 inilah yang kami bisa membangunnya. Tadi pesan Pak Bupati juga, insya Allah tahun depan kami akan tambah lagi karena sudah masanya clear and clear. Itulah kenapa 54 tahun itu. Pak, untuk yang pembangunan yang hari ini ada berapa ruangan Pak yang dibangun? Yang dibangun hari ini 4 bawah, 4 atas, 8 ruangan. Tapi 2 untuk ruang guru dan ruang kepala sekolah. Nah, ruang atas. Jadi 6 ruang kelas dibangun. Anggarannya Pak? Anggarannya yang kami sediakan 2,8 miliar. Itu dari mana Pak anggarannya Pak? Dari bersumber semuanya dari DAO-SG, dana DAO-SG, BD. Pengusulan untuk rehab ini melalui Dapodik loh? Tetap dari Dapodik. Setelah Dapodik kami ada tim survei juga ke lapangan. Ya, apalagi ini di kota, kami datang ke sini. Karena sebelumnya itu memang sejarahnya ini, karena ini di jalan raya, pihak kementerian yang baru dari bandara keluar di sini diusulkan mereka. Setelah diusulkan ternyata legalitas tanahnya tidak ada, batal. Kalau tidak salah sepengetahuan saya itu ada 2 kali sudah kementerian itu menggelontorkan dana tapi batal karena tidak ada legalnya tanah. Tapi sekarang alhamdulillah sudah tanahnya selesai, jadi bisa kita bangun. Pak, untuk di Kotim khususnya wilayah kota masih banyak Pak sekolah dengan kondisi bangunan yang perlu direhab atau dibangun baru Pak? Saya lihat kalau di dalam kota yang rehab saja, yang paling rehab. Penambahan yang paling banyak itu tambah ruang kelas karena populasi pertambahan penduduk. Jadi tidak perlu kita membangun baru. Kalau kita membangun baru juga kesulitan lahan kita. Kami sudah supaya beberapa lebih baik efektivitaskan bangunan yang ada saja, ya kita tingkat atau apa. Seperti halnya di Bambang Barat kemarin Sawahan 4 kami bangun dengan bertingkat. Perkiraan ada berapa sekolah Pak yang perlu tambah ruangan baru itu Pak? Sekitar kami hitung Bambang Ketapang hanya 4 sekolah saja yang sangat mendesak lah, 4 sekolah. Karena di situ di sekitar sekolahan itu banyak perumahan-perumahan yang ada, itulah indikator kami. Menambahnya berapa ruangan? Paling 2, 1. Kan nggak mungkin tambahnya itu kecuali 1 divisi sawit lah, 2.000 orang yang masuk baru bisa. Nah. Ya. Kalau untuk secara umum di Kotim sendiri tahun ini berapa ya Pak yang direhabnya? Yang direhab saya kurang ingat ya, pokoknya banyak di sini, ada sekitar 40-an kalau tidak salah, 40. Diharapkan pembangunan ini akan selesai tepat waktu dan gedung baru tersebut dapat segera digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di SDN 1 Baamang Tengah. Mewakili kami dari Baamang Tengah khususnya dulu bangga karena sekolah ini kan sudah lama keadaannya kayak begini. Jadi alhamdulillah ada perhatian dari pemerintah setempat, terus yang ahli warisnya, ya ternyata akhirnya dibangun. Terus sebagai orang tua bangga lah sudah bisa anak-anak sekolah di sekolah yang layak. Bu, mungkin bisa digambarkan untuk kondisi bangunan sekolah selama ini seperti apa Bu? Seperti apa ya, kayak kurang layak lah karena kondisinya itu di dalamnya tuh kebanyakan yang bocor, terus sudah rapuh. Jadi untuk sekarang kan, untuk keadaan sekarang sudah ada bayangan bahwa kami sekolah di sekolah yang bagus, baik, layak. Nah, itu saja. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Ayu Budianto, Sampit TV mengabarkan.